Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menuntut ilmu. Ya. Anak-anakku semua, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu marilah kita sama-sama berdoa ya. Ya, untuk kali ini dipimpin oleh ketua kelas seperti biasa ya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Duduk yang rapi. Siap angkat tangan. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga anak semua ya. Ya. Sekarang untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita, mari kita sama-sama bernyanyi ya. Siap bernyanyi hari ini? Siap. Lagu wajib ya, judulnya adalah Garuda Pancasila. Silakan lihat ke layar. Ya, siap-siap ya. Sama-sama nyanyi ya. Pembelajaran kali ini yang akan kita lakukan ya. Nah, ini pembelajaran kita pagi ini adalah tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah, dan pembelajaran 1 ya. Adapun kegiatan kita ya, ini bisa dilihat. Yang pertama, kita akan menonton video dan mengamati gambar. Setelah itu, kalian akan berdiskusi ya, berdiskusi dengan kelompoknya. Kemudian hasil diskusi itu akan dipresentasikan. Selanjutnya akan ada demonstrasi atau mempraktikkan nanti ya. Ya. Ada pertanyaan? Ya, tidak ada ya. Nah,
tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kalian belajar yaitu setelah mengamati video dan gambar, kalian akan mampu. Yang pertama, menentukan satuan baku dan tidak baku. Kemudian yang kedua, menentukan alat ukur baku. Yang ketiga, mampu mengukur panjang benda. Yang keempat, memecahkan masalah panjang dalam satuan baku. Ya, sekarang kita main tebak-tebakan. Siapa yang mau main tebak-tebakan? Ya, semuanya ya. Ya, di sini Pak Guru punya permainan tebak-tebakan. Nanti kalian tebak gambar apa ini? Ya? Siap? Ya, yang pertama ya. Nah, ini apa kira-kira? Penggaris. Ada yang lain? Penggaris. Ya, coba kita lihat di sini jawabannya. Coba lihat. Nah, kita robek saja. Ya, benar ya, penggaris. Kemudian yang kedua. Nah, kira-kira apa ini? Meteran. Coba kita lihat. Lihat ya. Duduk. Meteran saku. Ya, kira-kira pernah lihat seperti ini? Nah, di mana lihat? Ya, di proyek yang dipakai oleh tukang-tukang ya. Coba yang kedua, yang selanjutnya ya, yang ketiga. Ini. Meteran kita. Coba kita lihat, benar atau tidak ini ya? Iya, meteran kain atau meteran pita. Dipakai oleh siapa kira-kira ini? Ya, untuk mengukur apa? Untuk baju atau badan kita ya. Nah, ini pernah lihat? Di mana lihat ini? Ada di rumah. Ya, apa namanya? Meteran roll. Ya. Robek saja. Nah, apa? Meteran roll besar. Benar. Kemudian selanjutnya. Mikrometer skrup. Coba kita lihat. Mikrometer skrup. Benar ya. Nah, selanjutnya, pintar Juan ya. Nah, ini. Jaka sorong. Coba kita lihat. Jangka ya. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya. Ya, sekarang lihat apa yang Pak Guru lakukan ini. Ya. Perhatikan apa yang Pak Guru lakukan. Ini ya. Perhatikan. Perhatikan apa yang Pak Guru lakukan. Ini ya. Nih. Perhatikan. Pak Guru akan menjengkal bangku ini. Lihat ya. Pak Guru akan menjengkal. Berapa kira-kira berapa jengkal? 1, 2, 3, 4, 5. 5 jengkal. Pak Guru tulis. Pak Guru 5 jengkal. Nah, coba Pak Guru mau minta bantuan ya. Dilan, coba maju Dilan. Ukur pakai jengkalnya ya. Nah, sama seperti Pak Guru tadi. Silakan ukur. Berapa? 7. Ya, terima kasih. Silakan duduk Dilan. Nah, Dilan sama dengan 7 jengkal. Coba yang perempuan. Ah, Rizka, coba. Rizka, maju. Rizka, ya. Ya, Rizka. Sama seperti Pak Guru dan Dilan tadi ya.
Guru tanya ini. Perhatikan ya. Benda yang Pak Guru ukur sama dengan Dilan atau Rizka? Sama atau tidak? Tidak. Bendanya sama? Ya, sama bendanya, yaitu bangku. Tetapi kenapa jumlah jengkalannya itu berbeda? Kira-kira kenapa? Ya, Bibi. Apa? Ya, ada ya, bagus. Ada yang lagi yang lain? Mengapa kira-kira? Ya. Karena besar jengkal Pak Guru dengan Dilan dan Rizka berbeda. Makanya panjangnya atau jumlah jengkalannya itu berbeda. Sekarang bagaimana kalau kita ukur pakai meteran? Pak Guru punya meteran. Pak Guru bawa ya. Nah, ini benda-benda yang tadi kita sebut itu ya. Nah, ini dia. Ini yang pertama, apa tadi? Meteran roll, besar. Kemudian yang ini, meteran saku, karena bisa ditaruh di saku ya. Nah, ini meteran saku. Kemudian ini meteran pita, dipakai untuk mengukur badan kita. Nanti begini caranya tukang jahitnya, diukur seperti ini ya. Karena ini lingkaran perut, ya lingkaran perut bisa diukur seperti ini. Nah, seperti ini diukur. Kemudian penggaris itu ini ya, ini penggaris. Ya, coba sekarang Pak Guru mau minta bantuan. Ini kan berbeda ukurannya. Coba, ini maju, Abiza, ukur ya. Kita sama-sama ukur ya. Kita sama-sama ukur. Nah, tempatkan di sana. Iya. Coba Auros lihat ini berapa angkanya sini. Ya, 109 cm. Ya, terima kasih. Auros silakan dulu. 100 berapa? 109. Pak Guru pakai ini. Pak Guru ukur pakai ini 109. Coba Pak Guru ukur pakai yang ini. Ya. Ya, ini. Juan, ayo maju. Juan maju ya. Sini ya. Tempatkan ujungnya di sana. Ini ya. Iya. Nah. Coba Dilan maju baca di sini, lihat. Sama? Berapa tadi? 109 sama ya. Ya, terima kasih ya. Nah, sama dia. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang ya. Perhatikan. Nah, sekarang saatnya kalian menonton video ya. Perhatikan video ini ya. Halo anak-anak kelas 24, bertemu lagi di semester 2 bersama Kak Asri. Halo semuanya, selamat pagi. Nah anak-anak kelas 24, hari ini kita akan belajar mengukur panjang suatu benda. Nah kalau kita mau mengukur panjang suatu benda, apakah yang kita butuhkan? Ya, yang kita butuhkan itu adalah alat ukur panjang. Alat ukur panjang atau alat untuk mengukur itu ada dua jenis teman-teman. Ada alat ukur baku dan alat ukur tidak baku. Nah, alat ukur baku itu adalah pengukuran yang hasilnya tetap atau baku. Jadi ketika kita mengukur suatu benda dengan menggunakan alat ukur baku, hasilnya akan sama menggunakan alat apapun. Berikutnya, alat ukur tidak baku adalah pengukuran yang hasilnya berbeda karena menggunakan alat ukur yang tidak baku atau tidak standar. Jadi ketika kita menghitung panjang suatu benda atau mengukur panjang suatu benda dengan alat ukur tidak baku, hasilnya akan berbeda karena alat ukurnya itu tidak baku atau hasilnya tidak selalu tetap.
Nah, ini adalah contoh alat ukur baku, alat ukur yang satuannya tetap atau hasilnya selalu tetap. Ada penggaris, ada jangka sorong, ada mikrometer skrup, dan meteran. Meteran juga terbagi 3 loh teman-teman. Ada meteran kain, ada meteran saku, ada juga meteran roll besar. Ini alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Meteran biasanya digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya melebihi penggaris, jadi bendanya tidak dapat diukur menggunakan penggaris. Berikutnya ini adalah contoh alat ukur tidak baku. Ada jengkal tangan, ada depa, 2 tangan yang direntangkan, ada langkah kaki, dan juga ada tali. Alat ukur baku ini dapat digunakan untuk mengukur panjang, tapi hasilnya itu tidak baku atau tidak selalu tetap. Karena jengkal tangan, 2 tangan panjang tangan, langkah kaki, serta tali itu tidak selalu sama panjang atau ukurannya, sehingga hasilnya tetap dan pasti baiknya itu menggunakan alat ukur baku. Alat ukur baku yang pertama itu ada penggaris. Penggaris ini memiliki satuan yaitu sentimeter. Biasanya penggaris itu digunakan untuk mengukur panjang suatu benda-benda yang kecil. Nah, kalau misalnya kita mengukur suatu panjang benda yang lebih panjang atau tidak dapat diukur menggunakan penggaris, kita dapat menggunakan meteran. Nah, ini adalah penggaris dan meteran ini sama, tapi penggaris dan meteran itu berbedanya kalau tergantung, ada yang satuannya sentimeter dan ada yang satuannya lebih panjang dari sentimeter, yaitu adalah meter. Nah, untuk meteran juga ada 3 jenis. Ada meteran pita biasa untuk mengukur baju, ada juga meteran roll biasanya digunakan para kontraktor untuk mengukur tinggi bangunan dan lain sebagainya. Nah, penggaris dan meteran ini biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda yang jenisnya atau sifat bendanya itu adalah lurus, tidak berbentuk lingkaran, tidak berbelok, pokoknya bendanya lurus. Contohnya itu kita bisa mengukur panjang meja, panjang buku, karena dasar bendanya itu adalah lurus. Mengukur panjang jendela dengan meter, mengukur panjang rak, mengukur panjang lemari, mengukur panjang pensil, pokoknya mengukur benda yang sifatnya memiliki panjang, bukan berliku-liku atau lingkaran, itu tidak dapat diukur menggunakan penggaris atau meteran. Berikutnya ada jangka sorong. Jangka sorong juga merupakan alat ukur panjang, tapi jangka sorong ini dapat mengukur benda-benda yang bentuknya lingkaran seperti mur, uang logam, dan kelereng. Itu bedanya jangka sorong dengan meteran atau penggaris. Nah, yang terakhir itu adalah mikrometer skrup, alat ukur panjang, dan juga alat ukur panjang yang bisa mengukur tebal suatu benda yang berukuran kecil. Misalnya ketebalan kertas, uang logam, dan ketebalan seng contohnya. Mikrometer skrup dapat digunakan untuk mengukur benda yang bentuknya lingkaran dan bulat. Misalnya uang logam, bola kaca, dan kelereng. Hampir sama dengan jangka sorong, tapi kalau jangka tidak dapat mengukur tebal suatu benda, kalau mikrometer skrup dapat mengukur tebal suatu benda. Dan itulah jenis alat-alat ukur baku, alat ukur yang hasil ukurannya itu adalah tetap atau baku. Ada penggaris, ada meteran, ada jangka sorong, dan mikrometer skrup. Oh ya teman-teman, harus diingat ya, untuk mengukur panjang kita dapat menggunakan penggaris, jangka sorong, dan meteran. Tapi ada juga alat ukur yang dapat mengukur panjang dan tebal suatu benda, yaitu yang kita kenal dengan mikrometer skrup. Tolong diingat dan dihafal ya teman-teman. Ini adalah beberapa contoh alat ukur tidak baku. Ada jengkal tangan, depa atau 2 tangan yang direntangkan, langkah kaki, dan tali. Alat ukur tidak baku itu artinya tidak tetap. Jadi ketika kita itu ya. Nah, bagaimana? Jelas didengar? Ya, jelas juga dilihat? Ya, sekarang Pak Guru mau tanya. Setelah kalian menonton video, tentunya ada gambaran sedikit ya. Ya, coba. Wery, coba. Wery ya. Diam sudah di sana. Pertanyaannya, coba sebutkan alat ukur baku. Penggaris. Coba Auro, alat ukur baku. Apa juga?
sebutkan, coba Juan. Ya, meteran pita. Kemudian ada meteran roll besar. Kemudian mikrometer, stroke, dan jangka. Coba yang tidak baku, yang alat ukur tidak baku siapa? Ya, tali. Terus jengkal. Terus ya jengkal tangan. Apa? Ya, langkah. Ya, langkah. Bukan jengkal kaki ya, langkah. Kemudian apa lagi? Yang begini tuh. Depan. Ya, ingat ya, depan. Nah, sekarang pertanyaannya. Pak Guru bingung ini. Kira-kira berapa panjangnya ini ya? Terus Pak Guru bingung. Alat ukur apa yang Pak Guru pakai? Kira-kira? Iya, pertanyaannya belum selesai, sudah tahu jawabannya ya. Hebat ya. Ini kalau kita mau mengukur spidol atau pensil, kita menggunakan penggaris. Bagus. Ya, ada pertanyaan dulu. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, tidak ada ya, berarti paham ya. Nah, sekarang sudah di kelompoknya ini. Ya, sudah di kelompoknya. Ya. Sekarang kegiatan kita itu adalah mengukur ya. Mengukur. Tadi sudah mengetahui alat-alat ukurnya. Sekarang kita akan mempraktikkan cara mengukur panjang benda. Sebelumnya, apa dulu satuan dalam penggarisan? Apa satuannya? Apa? Sentimeter. Ya, bagus itu ya. Kemudian lihat tayangan ini ya. Ya. Nah, di sini ya, perhatikan. Lihat tayangan. Perhatikan percakapan berikut. Bu, apakah nama satuan pada penggaris? Beni lupa nama satuannya. Nah, dijawab sama ibu. Satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Ya, benar tadi yang dikatakan oleh ibu ya. Sentimeter disingkat cm. Apa? Cm. Sentimeter. Ya. Ya, sentimeter. Kemudian lanjutnya, bagaimana cara mengukur panjang benda menggunakan penggaris? Lihat, ini percakapannya. Ya. Bagaimana cara menggunakannya, Bu? Katanya si Benny. Dijawab sama ibu. Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Lalu, Benny mengatakan, terima kasih, Bu. Kita lanjut. Nah, ini. Benny diminta bantuan untuk memperbaiki jam yang miring karena baterainya sudah mati ya, diam dia. Siapa yang sering bantu ibunya? Ya, bantu bapaknya. Ya, kita harus saling membantu ya. Nah, diminta bantuan sama ibunya. Ketika dia mau membantu ibunya, ternyata tangannya tidak sampai. Tangannya Benny ini tidak sampai. Akhirnya terjadilah ini. Ya, terjadilah jamnya itu terjatuh dan pecah. Apa yang dilakukan kira-kira sama Benny? Dia meminta maaf. Jadi kalau kita bersalah kita harus meminta maaf. Ini percakapannya. Ini katanya Benny ya. Maafkan Benny ya, Bu. Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Dijawab sama ibu. Ya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati. Kamu tidak perlu tergesa-gesa. Ya itu ya. Tidak perlu kita bekerja itu tergesa-gesa. Kita harus hati-hati. Kemudian kalau kita bersalah kita harus meminta maaf. Ya. Nah, apa bertanya ini?
Siapa yang sudah bisa mengukur? Ada yang sudah bisa mengukur dari percakapan tadi? Bisa? Ya, untuk lebih jelasnya, Pak Guru akan tayangkan lagi video bagaimana cara mengukur ya. Pak Guru tayangkan. Perhatikan ya baik-baik. Nah, untuk mengukur sebuah contoh seperti berikut, Siti akan mengukur panjang sikat gigi miliknya. Nah, kira-kira alat ukur apa yang akan digunakan Siti? Alat ukur apa yang tepat untuk mengukur sikat gigi Siti? Kemudian, bagaimana cara menggunakannya? Nah, untuk mengukur sikat gigi Siti lebih tepat menggunakan garis, karena sikat gigi tidak terlalu panjang, jadi masih dapat diukur menggunakan penggaris. Nah, cara melakukan pengukuran dengan penggaris atau meteran sama. Yang pertama, langkahnya adalah Ya, perhatikan ini ya. Perhatikan. titik nol di ujung penggaris tepat dengan ujung awal benda yang akan diukur. Nah, ini contoh bendanya yaitu sikat gigi. Letakkan titik nol di ujung penggaris, ini titik nolnya harus sejajar dengan ujung awal benda. Nah, kemudian lihat angka terakhir pada ujung penggaris yang sejajar dengan ujung benda yang diukur. Nah, jadi dari pengukuran ini kita tahu bahwa panjang sikat gigi Siti adalah 12 cm. Nah, kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan pengukuran dengan penggaris atau meteran adalah anak-anak salah meletakkan ujung benda. Jadi benda itu bukan diletakkan di ujung penggaris, bukan di ujung penggaris di sebelah sini, tapi sejajar dengan angka 0. Karena pengukurannya mulai dari angka 0, bukan dari ujung penggaris. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jika nanti melakukan pengukuran, jangan salah, jangan mulai dari ujung penggaris, tetapi mulai dari angka 0. Oke, selanjutnya hasil pengukuran panjang. Ya, itu ya. Itu cara mengukur tadi. Ya, paham? Ya, supaya lebih paham, Pak Guru akan praktikkan. Ini, Pak Guru punya kertas. Ya, perhatikan semuanya. Pak Guru punya kertas dan penggarisan atau penggaris atau mistar ya. Nah, di sini tadi katanya sering terjadi kesalahan siswa itu atau kalian atau kita sering menempatkan bendanya itu di ujung ini, di ujungnya, di ujung penggaris. Yang benar itu adalah di angka 0. Nah, ini caranya. Ini angka 0. Mulai dari angka 0, tempatkan bendanya. Ini kan ada 2 ujung. Ini ujung yang pertama, ujung yang kedua. Nah, kita tempatkan di sini. Perhatikan. Ya, tempatkan di angka 0. Nah, pas di angka 0. Setelah itu, lihat ujung yang satunya. Angka berapa ini? 15. Berarti panjang benda yang Pak Guru ukur ini adalah berapa? 15 cm. Ya, sudah paham cara mengukur? Ya, supaya lebih paham, sekarang kita akan praktik mengukur ya. Nanti akan praktik mengukur. Tetapi sebelumnya, sebelum mengukur, Pak Guru akan kasih tahu ini ya. Masalah panjang ini sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya begini. Misalnya Pak Guru punya, Pak Guru tulis saja ya. Ini Pak Guru punya tali. Pak Guru punya tali ini ya. Nah, ini talinya Pak Guru. Tali Pak Guru ini panjangnya 10 cm.
Kemudian tali dilan 2 kali tali Pak Guru. 2 kali tali Pak Guru. Nah, kira-kira berapa banyak talinya Dilan? Berapa? 20 cm. Berapa? 20 cm. 20 cm. Coba dari mana dapat dulu? Ah, sini maju ya. Sini maju. Ya, bagus. Tadi jawab temennya menjawab 20. Nah, coba jelaskan. Jelaskan ya temannya. Karena kan 10 tambah 10 sama dengan 20. Jadi kalau setengah Ya, tali Pak Guru berapa tadi? 10 cm. Kemudian talinya Dilan? Ya, 2 kali tali Pak Guru. Kan kalian kemarin sudah pelajari tentang perkalian kan? Ya, di tema sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang perkalian. Tali Pak Guru 10 cm. Kemudian talinya Dilan 2 kali tali Pak Guru. Berarti panjang tali Dilan sama dengan 2 kali 10 cm sama dengan 2 kali 10 cm. 20 cm. Ya, tepuk tangan buat Ipo dulu ya, tepuk tangan. Ya, silakan dulu ya. Paham ini ya? Paham. Nah, sekarang Pak Guru akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan masing-masing ketua kelas maju, ambil LKPD-nya. Ini maju, ketua kelas. Ketua kelas, ketua kelompok ya. Ketua kelompok. Kembali. Ini ambil satu itu ya. Satu semuanya. Ya, ini juga nih. Oh, nanti dah yang mana? Nah, ini. Ya. Ambil dulu itu ya, ambil satu. Yang itu bendanya ambil satu ya. Nah, ini tuh. Ini ambil. Semuanya itu diambil. Nah, ini. Ini. Mana kelompoknya? Udah ambil bendanya. Rizka tadi yang ngambil. Ini kelompoknya. Ambil di Rizka. Duduk, belakang duduk. Ya. Udah ngambil Rizka itu. Ya. Udah. Itu siapa yang belum dapat ini? Ini siapa yang belum kelompok mana? Ini belum. Ya. Perhatikan Pak Guru ya. Ya, perhatikan Pak Guru. Kalian sudah dapat 8 benda. Ya. 8 benda yang akan kalian ukur. Masing-masing akan mendapatkan 2. Jadi semuanya rata ya. Semuanya rata akan mengukur sekarang. Nah, coba bagi dulu, mana yang mau diukur. Ya, bagi dulu. Ya. Bentar dulu ya, bagi. Udah. Nah, ini juga sudah. Sama-sama 2 ya, sama-sama 2. 5 cm bangun. Ini Berry. Nah, 20. 2 benda sudah. 20. Ya, itu stick 1 ya. Ini berapa sudah 2? 25 cm. Itu kayu sama 4. Ini stick 4 ya. Kita akan ada tulisannya. 4. Ya. Udah. 25 cm. Nah, perhatikan ya. Perhatikan dulu. Kan kalian sudah dapat 2 benda masing-masing. Nanti kalian ukur, kemudian kalian tulis di buku tulis kalian dulu. Kalian tulis namanya dan berapa panjangnya. Baru
baru ditaruh di sini, ditulis kembali di sini. Nah, ketua kelompok menunjuk siapa yang menulis. Ya, sini. Nanti dikumpulkan hasil pengukurannya itu. Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Ayo silakan mulai mengukur. Ya, tulis dulu di bukunya. Di mana di buku tulisnya? Tulis di sini dulu. Tulis apa yang didapatnya itu. Di sana ya. Ya. Enggak cepat-cepat. Yang penting benar cara mengukurnya dan enggak langsung ditulis. Ayo. Ya. Tulis sesuai dengan bendanya. Ya, 2 benda yang didapatkan 2. Ayo. Nggak usah pakai tabel ya, langsung ditulis. Langsung ditulis apa dapatnya? Stik es krim. Stik es krim berapa ini? 1. Stik es krim 1 tulis. Nah, kemudian yang kedua apa ini? Tali pink. Tali pink ya. Tulis dulu di sini. Tulis di buku tulisnya ya. Tulis. Apa yang dapatnya ini? Apa yang kamu dapat? Nah, ini. Dua-duanya ini ya. Ini stik es krim nomor 4 ya. Tulis stik es krim nomor 4. Ini apa yang didapat? Pensil. Tulis pensil di sini. Nabiza. Pensil. Ya, pensil. Kemudian yang kedua apa? Kertas. Tulis yang kedua di sini di bawahnya. Kertas. Itu juga ya. Nah, stik es krim. Stik es krim berapa ini Rizka? 1 ya, stik es krim nomor 1 di sini. Di sini tulis sampai 1. Nah, terus sama dengan ya. Stik. Apa dapatnya? Ini ya, stik es krim nomor 4 ini. Ayo, diukur ya. Ya, tulis dulu di sini bukunya. Tulis di bukunya dulu. Udah diukur, ukur dulu. Coba pakai lihat. Ukur coba. Ukur pakai garisannya ini. Bayar dulu dah nambah kita. Ya, ukur. Lihat yang angka 0, angka 0 ya, mulai dari angka 0. Ya. Nah, ini pakai ini. Yang angka 0 ya, ini. Nah. Angka 0. Mulai dari angka 0 ya, bukan di ujung penggaris. Sudah? Ini apa dapetnya? Tali hijau ya, tali hijau dan kertas, tali hijau dan kertas. Tali hijau, Diti dapat apa? Pensil dan bambu. Ya, ya, tunggu lihat dulu. Ini sudah ini. Tali warna, tali apa ini dapatnya? Tali hijau. Huruf, bambu dan pensil ya, bagus. Coba, mana Dilan? Pensil dan bambu. Nah, ya. Ini tali pink dan kertas. Terus ini ya Sagina. Ayo. Diukur ya. Supaya lebih yakin lagi, ulang ukurnya ya. Ulang ukurnya kalau lebih yakin, supaya lebih yakin ya. Ulang lagi ukur.
Ya, ditulis di sini. Nah, ini di papan di layar. Di layar sudah Pak Guru tayangkan di sini. Nanti hasil ya. Ya, tulis nama kelompoknya. Lupa Pak Guru tadi ya. Nah, tulis nama kelompoknya. Tulis nama kelompok. Ya, tulis nama-namanya. Nanti saya tulis sendiri. Ruang web. Ekstrim nomor 4 ini ya. Oh itu nah untuk mengajar nanti. Sudah ditulis ya. Terus sekarang kumpulkan. Mana yang pertama? Mana maunya ditulis pertama? Mana kerjaannya? Mana anunya? Nah, tulis di sini. Pertama, ini warna pink. Tulis. Yang kedua apa itu? Nah, nanti dikumpulkan ya. Kasih lihat temannya. Dan ditulis di atas meja. Nah, ditulis. Nah, mana-mana duluan, Pak. Mana-mana duluan. Nanti dikasih jawabannya di sini ya. Kasih. Ya, kalau sudah yakin, nah, kasih temannya itu ya. Apa? Untuk ditulis ya. Jangan lupa tuh lah, kasih temannya. Berapa kertas ini? 18. Kasih tahu, tulis di sini kertas 18. Tulis di sini. 18 cm ya, sentimeter. Nah, terus pensil, udah ukur pensil ini. Udah ukur pensil. Ukur deh. 17 tulis. Langsung ditulis.
LKPD-nya juga sudah ada ya. Ini yang kedua ini. Perhatikan. Perhatikan semuanya. Ini adalah kayunya Benny. 6 cm. Kemudian tali panjang kayunya Lukman tidak kita ketahui, belum ya. Kemudian lanang juga belum. Nah, ini pernyataannya. Panjang kayu Benny 6 cm. Jika panjang tali Lukman ya di sini. Ya, jika panjang tali Lukman 3 kali panjang kayu Benny dan panjang kayu lanang 3 kali panjang kayu Lukman, berapa panjang kayu Lukman dan lanang? Kira-kira, ayo. Terapkan perkalian yang tadi itu ya, yang seperti ini tuh. Ayo, silakan. Ya, untuk yang kedua ya. Silakan itu permasalahan yang kedua. Ya, yang ini yang nomor 2 ya. Ya, ini sudah benar. Sudah benar ya. Mana yang kedua, jawaban yang kedua? Ya. Ya, sudah. Nah, sekarang Pak Guru akan bagikan LKPD yang kedua ya. LKPD yang kedua yang ini. Kalau yang ini kerjakan individu ya, sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Nah. Ini jangan bukan dapat hasil dapat ya. Satu ya. Dua lembar itu. Bagus sama panjang atau Ini ada ambil dua lembar ya. Ini. Ya, tulis namanya. Tulis nama. Ini lihat di layar ya. Bisa dilihat di layar. Yang pertama, tulis nama kalian di sini. Di kolom nama ya. Tulis nama. Kemudian ini petunjuk LKPD-nya. Beri tanda centang untuk yang satuan baku ya. Silakan. Kalau yang satuan baku dikasih centang ya. Kalau yang tidak baku disilang. Ya, ayo Amiza. Yang satuan baku dicentang, kasih centang ya. Kalau tidak baku disilang. Ya, kemudian yang kedua. kita baca ini ada jadi Nanti ini juga. ini juga Enggak, ini aja lah. Ini tulis. Ayo.
kedua terus tulis namanya dulu. Nah, bisa lihat di sini. Bisa lihat di sini ya. Bisa dilihat di nih, lihat di sini ada. Ada di sini. Garis. Meteran dan besar. Meteran sampai. Oh iya. Itu ada Maris. Maris nomor 2, mikro nomor 2, nomor 4. Aku adalah pipa Aku adalah Ya, ada kesulitan? Ya, tinggal dipilih ya yang lembaran kedua, LKPD lembaran kedua itu tinggal dipilih. Nah, lihat dulu ya yang kedua. Ya, pilih namanya ya. Di sini pilih di sini. Pilih di sini ya. Udah jadi. Oh. Ini tinggal dua ya. Ya. Ya, sudah LKPD yang kedua? Sudah. Ya. Bapak turun ya. Sudah ini ya. Ya. Nah, sekarang kalian akan presentasi ya hasil pengukuran yang tadi. Sudah siap presentasi? Sudah. Ya. Nah, sesuai dengan urutan kelompoknya ya. Urutan kelompok pertama, silakan kelompok pertama maju. Presentasi ya. Semuanya maju. Semua anggota kelompoknya maju. Ya. Pakai mic ya biar jelas suaranya. Yang lain perhatikan ya. Yang lain perhatikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengukuran kelompok kami. Stik es krim 12 cm, tali hijau 25 cm, stik es krim 9 cm, tali pink 11 cm, bambu 25 cm, pensil 17 cm, tali abu 16 cm, kertas 18 cm. Kami akan mempraktikkan cara mengukur panjang benda. Langkah pertama, taruh bendanya di ujung angka 0. Lalu lihat angka ujungnya 12 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Ya, bagus sekali ya. Silakan kembali ke penduduknya. Ya, bagus. Sekarang giliran kelompok 2. Silakan maju kelompok 2 untuk presentasi dan demonstrasi ya. Semuanya maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengukuran kelompok kami. Tali warna pink 12 cm, tali warna hijau 26 cm, bambu 17 cm, pensil 17 cm, stik es krim 8 cm, Pepsodent 17 cm, stik es krim 9 cm, tali abu-abu 15 cm. Kami akan mempraktikkan cara mengukur benda. Penggarisnya mana? Pertama, siapkan benda yang akan diukur, lalu ujung benda di angka 0. Lihat ujung samping 10, nomornya 10, berarti panjang bambu 10 cm. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Bagus sekali ya. Ya, sekarang kelompok 3. Ayo maju kelompok 3. Silakan duduk. Duduk kembali ya, kelompok 3. Kita maju, kelompok 2 duduk kembali.
wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu mengukur benda. Tali hijau berukuran 26 cm. Kertas berukuran 18 cm. Stik es krim 4 berukuran 4 cm. Stik es krim 1 berukuran 4 cm. Tali abu-abu berukuran 11 cm. Tali pink berukuran 15 cm. Bambu berukuran 25 cm. Pensil berukuran 17 cm. Sekarang kami akan mempraktekkan cara mengukur yang benar. Pertama-tama siapkan benda yang akan diukur. Kedua, kita taruh benda di angka 0, lalu lihat ujungnya 17 cm. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, terima kasih untuk kelompok 3. Bagus sekali ya. Ya, sekarang kelompok 4. Silakan maju kelompok 4 semuanya. Kelompok 4 maju semuanya ya. Kelompok 3 duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Stik es krim panjangnya 9 cm. Tali warna pink panjangnya 12 cm. Tali warna hijau panjangnya 25 cm. Tali warna abu-abu panjangnya 15 cm. Kertas panjangnya 25 cm. Pensil panjangnya 17 cm. Stik es krim panjangnya 17 cm. Kami akan mempraktikkan cara mengukur. Pertama-tama, taruh stik es krim di angka kosong dan lihat ujungnya 12 cm. Jadi panjang stik es krim adalah 12 cm. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, bagus sekali. Ya, yang terakhir kelompok 5. Silakan kelompok 5. Maju ya, semuanya maju kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Tali warna pink
panjangnya 13 cm. Kertas panjangnya 18 cm. Pensil panjangnya 17 cm. Bambu panjangnya 24 cm. Stik es krim panjangnya 17 cm. Tali abu panjangnya 15 cm. Tali hijau panjangnya 27 cm. Stik es krim panjangnya 6 cm. Sekarang kami akan mempraktikkan cara mengukur panjang benda. Pertama siapkan benda yang akan diukur. Kedua, taruh benda di tempat di angka 0 dan lihat ujung benda yang diukur. 25 cm. Panjang benda. Jadi panjang benda 25 cm. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, bagus sekali ya. Ya, terima kasih semua ya. Ya, itu kalian sudah mengukur tadi. Kalian juga sudah presentasi ya, sungguh luar biasa ya. Nah, sekarang kumpulkan lembar kerja kalian itu semuanya dikumpulkan ya. Satu orang berikan ke Pak Guru semuanya. Satu yang maju satu. Ya. Udah. Kumpulkan semuanya. Kembali ke tempat duduknya, kembali. Kembali ke tempat duduknya ya. Ya. Perhatikan Pak Guru ya. Tadi kalian sudah mempelajari tentang satuan baku dan tidak baku. Kemudian alat ukur baku dan alat ukur tidak baku. Kemudian cara mengukurnya. Ya. Coba sebutkan tadi, kita ulangi lagi ya. Apa alat ukur baku coba? Sebutkan alat ukur baku. Garis. Apa lagi? Apa? Mikrometer. Skrup. Meteran saku. Meteran roll besar. Apa lagi? Jangka sodor. Ya, meteran pita. Kemudian sekarang satuan yang tidak baku, alat ukurnya apa? Tali, langkah dan depan ya. Bagus. Nah, kemudian tadi kita sudah mengukur panjang benda ya. Ya, panjang benda itu kalau kita mengukur, tempatkan bendanya di angka 0. Kemudian setelah itu lihat ujung yang satunya di angka berapa, baru ditentukan berapa ukurannya. Ya, sekarang kita akan evaluasi ya. Kita akan evaluasi. Nah, ini dikerjakan ya. Tinggal disilang, tinggal dikasih silang ya. Ini ABC-nya. Ya, ini evaluasinya.
ya. Astaga, Pak Guru. Ya, ditulis namanya dulu. Tulis nama sudah. Kemudian tinggal disilang saja ya. Yang mana kalian anggap benar. ABC-nya itu, ABCD-nya itu ya. Kita tulisnya di buku atau di sini? Langsung di sana. Di kertas itu ya, langsung ditulis. Di sini di ABC-nya ini. Di sini. Ah, ABC-nya. Ya. Nah, di sini. Di huruf A, B, C, D-nya itu tempat silang. Kalau ada belum dipahami bisa ditanyakan ya. Dicentang ya, dicentang itu. Mana yang bisa diukur dengan penggaris? Nah, di sini berapa sentimeter? Kalau ada yang belum paham ditanyakan ya. Nah, itu dicentang mana yang diukur dengan yang bisa diukur dengan penggaris. Mana kira-kira bisa diukur dengan penggaris, kasih dia dicentang. Gambarnya. Meja. Dan, nah ini belum ini tentang dia. Mana yang bisa diukur dengan penggaris. Ini tempat tisu. Bisa diukur. Sudah semuanya? Sudah jadi semuanya? Sudah jadi? Nah, kalau sudah jadi silakan kumpulkan ya. Kumpulkan. Kumpulkan di kelompoknya. Kumpul di kelompoknya. Kumpulkan ya. Selesai tinggal sedikit itu. Ya. Tinggal 1 menit waktunya. Tinggal 1 menit ayo. Ayo, dikumpulkan yang sudah.
Ayo, kumpulkan. Kelompok 4 ini belum, kelompok 4. Nama kelompok P. Sama ya, tulis namanya ya. Kelompok lapet. Dewan kelompok lapet. Ya, terima kasih ya. Kembali ke tempat duduknya ya, kembali ke tempat duduk. Nah, sekarang apa-apa yang sudah kita pelajari tadi? Ayo. Apa yang sudah kita pelajari? Cara mengukur. Terus apa? Satuan baku dan tidak. Kemudian alat ukur baku dan kemudian bagaimana perasaan kalian ketika belajar tadi? Senang atau tidak? Senang ya. Nah, kira-kira kegiatan apa yang paling kalian senangi? Ya, ketika mengukur. Ya, ketika mengukur. Nah, ya, ketika menulis bagus. Ya, untuk pertemuan besok kita akan belajar tentang perilaku yang mencerminkan sila pertama Pancasila ya. Kemudian sekarang kita berdoa ya, kita berdoa. Sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Ayo, siap-siap berdoa. Ya. Ya, masukkan peralatannya ya, masukkan peralatannya. Pensil, buku, ya, masukkan semuanya. Ya, sudah semuanya siap? Duduk yang rapi. Kita pulang ya. Ya, ketua kelas silakan pimpin doa ketua kelas. Kelompok 5.